Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Setiawati. Di sini saya akan menyampaikan materi saya tentang pengertian filsafat dakwah dan tujuan filsafat dakwah. Baik, adapun yang akan saya bahas ada 3 materi, yaitu tentang pengertian filsafat, objek kajian filsafat dakwah, kemudian tujuan mempelajari filsafat dakwah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat dakwah. Kata falsafah atau filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang juga diambil dari bahasa Yunani atau filosofia. Dalam bahasa ini, kata ini merupakan kata majemuk dan berasal dari kata-kata filia atau persahabatan, cinta, dan sebagainya. Dan Sofia itu arti dari kebijaksanaan. Jadi secara garis besar, filsafat ini dapat dikatakan sebuah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Nah, filsafat juga ini bisa diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh. Kemudian ciri-ciri berpikir filsafat adalah berpikir mengenai segala sesuatu yang ada, berpikir yang konsepsional, mendasar, dan menyentuh esensi yang difikirkan. Kemudian ada ciri-ciri dari berpikir filsafat ini. Yang pertama ada metodis, yaitu menggunakan metode cara yang lazim digunakan oleh para filosofi dalam proses berpikir filsafat. Dan yang kedua ada sistematis. Sistematis itu yaitu dalam berpikir masing-masing unsur berkaitan satu sama lain secara teratur dalam satu keseluruhan. Dan yang ketiga itu ada koheren, yaitu dalam berpikir unsur-unsur ini tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan satu sama lain, namun juga membuat uraian yang logis. Yang keempat ada rasional, yaitu harus berdasarkan pada kaidah berpikir yang sangat atau yang benar-benar logis. Dan yang kelima ada komprehensif, yaitu berpikir secara menyeluruh. Yang keenam radikal, yaitu berpikir secara mendalam sampai pada akar-akar persoalan atau masalahnya. Dan yang ketujuh ada universal, yaitu muatan kebenaran yang sampai pada tingkat umum universal atau secara keseluruhannya. Yang kedelapan itu ada bebas. Bebas ini yaitu sampai ke batas-batas yang berada di luar pemikiran, yakni bebas dari persangka-persangka sosial, historis, kultural, religius, atau pemikiran filsafat ini. Dan bertanggung jawab. Terakhir bertanggung jawab, yaitu seorang yang berfilsafat adalah orang yang berpikir sekaligus bertanggung jawab terhadap hasil pemikiran, paling tidak terhadap hati nuraninya sendiri. Dan ada objek kajian filsafat dakwah. Materi kedua tentang objek kajian filsafat dakwah. Objek yang pertama ada objek kajian material. Nah, di sini saya akan membacakan menurut Dr. Andus Suesyanto, objek material filsafat dakwah adalah segala sesuatu yang ada dan mungkin ada yang berkaitan dengan dakwah, baik yang berkaitan dengan ajaran dakwah maupun perbuatan manusia yang berhubungan dengan dakwah itu sendiri. Dan objek kajian formal. Objek kajian formal ini saya membacakan menurut Dr. Andus Suesyanto juga. Objek formal filsafat dakwah adalah suatu usaha untuk mendapatkan pemahaman yang sedalam-dalamnya sesuai dengan akal budi manusia itu sendiri tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penyampaian ajaran Islam kepada umat Islam dengan cara mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, baik secara praktis maupun teoritis. Kemudian objek kajian dakwah itu adalah sebuah hubungan interaksional antara subjek dakwah dengan objek dakwah
dengan menggunakan metode materi dan media dakwah tertentu untuk mencapai tujuan dakwah. Nah, sehingga secara profesional dapat dinyatakan dalam proposi tersebut. Di sini ada 4 macam metode yang akan saya bacakan. Yang pertama, subjek dakwah tertentu berhubungan dengan religiusitas objek dakwah. Yang kedua, media dakwah tentu sangat berhubungan dengan religiusitas objek dakwah. Yang ketiga, metode dakwah tertentu berhubungan dengan religiusitas objek dakwah. Yang keempat, materi dakwah tertentu berhubungan dengan religiusitas objek dakwah. Itu tentang objek dakwah ya, objek kajian. Kemudian yang materi ketiga tentang tujuan mempelajari filsafat dakwah. Nah, manfaat dari kita mempelajari filsafat dakwah ini adalah berguna untuk menentukan para dai agar mampu memahami ajaran Islam secara radikal sampai ke akar-akarnya, sehingga menentukan kebenaran yang hakiki. Para dai ini mampu menjelaskan bahwa Islam universal, tidak bertentangan logika dan akal sehat. Dengan demikian juga ajaran Islam ini disampaikan tidak hanya diterima secara demokratis dan absolut semata, tetapi juga melalui kerangka pikiran yang rasional yang mampu memberikan arti penting dalam menyadari orientasitas diri sebagai makhluk yang berdimensi dan memahami diri dan hak miliknya. Apa sih tujuan dari filsafat dakwah? Nah, tujuannya itu adalah untuk memberikan pemahaman yang bersifat universal tentang suatu ajaran Islam secara mendalam, mendasar dan radikal sampai ke akar-akarnya. Jadi sehingga akhirnya dapat membawa pada kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang hakiki tersebut terimplementasikan dan sikap kesehariannya. Kemudian dengan demikian filsafat ini juga dapat memberikan kontribusi keilmuan dengan mempertajam metodologi dan pendekatan sehingga para dai ini mampu melihat realitas umat secara tajam dan santun. Baik, itu saja materi tentang filsafat dakwah, tentang pengertian dan tujuan dari filsafat dakwah yang bisa saya sampaikan. Dan adapun kesimpulan yang bisa saya paparkan tentang apa yang saya sampaikan tadi adalah filsafat dakwah itu adalah filsafat khusus yang berkaitan dengan dakwah sebagai relasi dan aktualisasi iman manusia dengan agama Islam, Allah dan alam atau lingkungan dunia. Secara ringkas, ruang lingkup filsafat dakwah ini paling tidak meliputi 4 hal, yaitu 1, manusia itu sebagai pelaku atau objek dakwah, dan manusia ini sebagai penerima atau objek dakwah. Dan yang kedua, agama Islam sebagai pesan atau materi yang harus disampaikan. Nah, ketiga, Allah yang menciptakan manusia dan alam sebagai Rabb yang memelihara alam dan menurunkan agama Islam serta menentukan terjadinya proses dakwah tersebut. Dan yang keempat, lingkungan, yaitu alam, bumi dan sekitarnya, tempat terjadinya proses dakwah tersebut. Baik, itu saja materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.